Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Ar-ruhul jadid fi jasadil ummah, hai mujahid luluh lantakkan jiwa pendesa. Nomor SP Han 2118. Ya. Dasar hukumnya nih. Pasal 7 ayat 1 huruf D, pasal 11, pasal 23, pasal 20 ayat 1, pasal 21, pasal 22 KUHP. Nah, dasar lagi surat perintah penyidikan nomor 4604. Jadi baik surat penangkapan maupun surat penahanan didasari dengan dua surat perintah penyidikan. 300 advokat muslim siap bela HRS. Penahanan HRS digugurkan. Pengacara ungkap hal ini. Telah berkumpul ada sekitar 300 advokat yang bersedia melakukan pendampingan, tapi saat ini yang bisa hadir ada sekitar 70 advokat. Kami berencana sesuai dengan panggilan dari Polda Metro Jaya. Percayalah bahwa umat Islam bersama antum, kami semua para advokat selalu akan memberikan perhatian ekstra, mendukung pembelaan kepada antum, kepada yang lainnya yang terkena atau berhadapan dengan hukum terkait dengan kriminalisasi dengan berbagai model dan tipenya. Kami bersama antum semua. Kita sama-sama berjuang. Jangan pernah surut, jangan pernah mundur untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran tidak pernah takut dengan apapun juga. Ingat, prinsip seorang mujahid, difitnah hal biasa. Difitnah hal biasa. Di penjara dia uzlah. Diusir dia rihlah. Dibunuh, insya Allah dia sahih. Yang kita hormati sebagai ulama kita yang saat ini dijadikan tersangka. Apa yang beliau lakukan itu adalah semata-mata untuk menyampaikan kebenaran. Dan saya yakin beliau adalah orang-orang yang istiqomah dan tidak pernah mengenal rasa ragu. Saya hanya menghimbau kepada para aparat untuk menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Janganlah terlalu melampaui batas. Ingat, kucing saja, ya, kucing saja dikurung dengan tanpa hak, maka Allah akan menjanjikan neraka bagi. Apalagi ulama yang kalian akan penjarakan. Maka ingat, ya, ingat neraka menunggu. Jadi tolong berhati-hati, janganlah terlalu arogan. Mumpung kalian saat ini memegang jabatan, maka ingatlah, tegakkanlah hukum sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya memang seperti itu, dan kita ini sebenarnya bercita-cita seperti mereka. Kita bercita-cita menjadi habaib, menjadi ulama, menjadi ustadz, tapi nggak kesampaian. Ya udah kita bantu mereka aja. Semoga Allah catat sebagai pahala yang sama dengan mereka, insya Allah. Itu sih sebenarnya. Ini jalan dakwah yang kita pilih, gitu kan? Bahwa kalau kita diam melihat kemungkaran, kita juga akan ikut berdosa. Udah sekarang gini aja, tolong doakan, gitu kan? Yeah. Tolong doakan supaya istiqomah, Allah lindungi dan sebagainya. Yeah. Alhamdulillah. Antum boleh merasa aman karena adanya penguasa. Tapi ingat, penguasa yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum merasa muslim, jangan antum mengkebiri, antum mengkriminalisasi, antum mendiskreditkan orang-orang yang benar di jalan yang benar. Kalau antum memaksa begitu, maka Allah yang akan meneruskan nanti. Insya Allah, Allah Akbar. Terima kasih. Sidang pra-peradilan. Pengacara minta Habib Rizik dibebaskan dari rutan. Detik News, Jakarta. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab selaku pihak termohon meminta Hakim Tunggal Suharso mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan.
Permohonan itu disampaikan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Menerima permohonan pra-peradilan ini untuk seluruhnya, ujar salah satu kuasa hukum pihak termohon saat membacakan gugatan pra-peradilan Senin 8 Maret 2021. Alamsyah juga meminta majelis hakim menyatakan surat perintah penangkapan terhadap kliennya tidak sah. Surat perintah itu bernomor SP/2502/X/2020 di Treskrimum tertanggal 12 Desember 2020. Menyatakan surat perintah penangkapan nomor SP Kabupaten dan itu 2502/2020. Tanya itu, pihak termohon juga meminta majelis hakim menyatakan tidak sah surat penahanan bernomor SP/Han_X/11/2020 di Treskrimum tertanggal 12/2020. Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan permohonan dari Rumah Tahanan Negara Polda Metro Jaya, Rumah Tahanan Bareskrim Polri setelah putusan ini dibacakan, katanya. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil, imbunya. Kuasa hukum Habib Rizik menyebutkan surat perintah penangkapan terhadap kliennya cacat hukum. Kuasa hukum menganggap pihak termohon yakni penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki alat bukti yang cukup, bahwa termohon telah menetapkan permohonan sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas dirinya dimohonkan. Padahal termohon tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan permohonan sebagai tersangka, ujar salah satu kuasa hukum Habib Rizik. Tindakan dan perbuatan termohon seterusnya adalah di luar ketentuan pasal 77 KUHP putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/X/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka. Minimal harus ada dua alat bukti yang cukup, ada dua bukti yang sah menyambungnya. Pihak Habib Rizik juga menganggap termohon sebelumnya pernah menyita alat bukti. Polda Metro Jaya juga disebutkan belum pernah memanggil dan memeriksa saksi-saksi lain. Selain itu, pihak Habib Rizik menganggap surat penyidikan yang dikeluarkan Polda Metro cucut hukum. Itunya ya cacat hukum. Sama saja. Karena itu menuturkan penerbitan surat penangkapan yang didasari surat penyidikan tersebut merupakan penyimpangan. Surat perintah penyidikan pertama nomor SP/4604/X/2020 di Treskrimum tertanggal 26 November 2020. Surat perintah penyidikan kedua yakni SP/4735/X/2020 di Treskrimum tertanggal 9 Desember 2020 bahwa telah terbukti dari surat perintah penangkapan atas diri permohonan tersebut di atas diterbitkannya berdasarkan dua surat perintah penyidikan. Hal ini adalah penyimpangan dari KUHP dan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, katanya. Surat perintah penangkapan nomor SP/2502/2020 di Treskrimum tanggal 12 Desember 2020 atas diri permohonan adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum administrasi yang diatur dalam KUHP dan juga melanggar peraturan Kepala Kapolri dan 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, imbunya. Mungkinkah sidang gugatan Habib Rizik terancam gugur? Jawaban Aziz Yanwar mengejutkan. Kuasa hukum Habib Rizik Sihab Aziz Yanwar memastikan sidang gugatan terkait penangkapan dan penahanan kliennya tetap berlanjut. Sidang gugatan pra-peradilan itu bakal kembali digelar pada Senin 8 Maret besok. Ex-Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu menambahkan, sidang tetap digelar demi keadilan dan kebenaran. Tetap digelar sidang gugatan demi kebenaran dan keadilan, ungkap Aziz kepada GPNN.com Minggu 7 Maret. Saat disinggung mengenai keputusan Kejagung dan Mili PN Jakarta Timur sebagai lokasi pengadilan Habib Rizik Sihab, Aziz memilih enggan berkomentar banyak. Aziz hanya menjawab mungkin sidang gugatan terbuat bakal mengancam gugur. Namun perihal sidang gugatan Aziz besok, Aziz memastikan semua penasihat hukum akan hadir dan persidangan. Insya Allah semua hadir, pungkasnya. Sebagai informasi, Kejagung telah memutuskan kasus kerumunan yang melibatkan ex-petinggi Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Sihab dan kawan-kawan akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kasus kerumunan Habib Rizik terjadi di luar lokasi yakni di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Advokasi Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum Habib Rizik Sihab mengatakan,
Kliennya kembali mengajukan gugatan pra-peradilan lantaran langkah polisi menangkap dan menahan imam besar FPI itu tidak sah. Kami mendaftarkan gugatan pra-peradilan Habib Rizik. Gugatan kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini tidak sah menangkap dan tidak hanya sahnya penahanan, kata Alamsyah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 3 Maret. Alamsyah menambahkan, pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan disangkakan kepada Habib Rizik telah menyalahi hukum. Alasan ini peristiwanya, ya mungkin peristiwa hukum terjadi pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat, dibawa ke hukum pidana kejahatan pasal 160 KUHP mencampur adukan antara peraturan yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, katanya. Selain itu, Alamsyah juga mempersoalkan 2 surat perintah penyidikan Sipdik kasus Habib Rizik. Menurutnya 2 sprindik itu atau kasus yang sama, namun hanya ada 1 surat perintah penahanan terhadap Rizik. Jadi surat penahanannya itu dilahirkan dari 2 surat perintah penyidikan. Nah, di situ kekaburan yang tidak kejelasan, ujarnya.